Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulena Mizara dengan NIM 2304100028, Prodi Biologi, Rombel Biologi B 2023 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu biodiversitas, yaitu pesona Padma Raksasa Rafflesia arnoldii. Tugas ini dibuat untuk memenuhi proyek akhir semester 1 mata kuliah biodiversitas. Sebelumnya, mari kita berkenalan dulu dengan biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Biodiversitas merujuk pada keragaman kehidupan di planet kita, mulai dari berbagai spesies hewan, tumbuhan, jamur, hingga mikroorganisme. Biodiversitas yang akan saya bahas kali ini adalah biodiversitas pada tingkat spesies, yaitu Padma Raksasa. Apa itu Padma Raksasa? Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldii adalah tumbuhan parasit obligat yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar ke-1 di dunia. Sejarah bunga Rafflesia arnoldii. Bunga Rafflesia merupakan salah satu tumbuhan dengan sifat unik sekaligus menyimpan misteri bagi ilmu tumbuh-tumbuhan. Sejarah dari bunga Rafflesia arnoldii terjadi pada tahun 1818, di mana Dr. Joseph Arnold, yaitu seorang dokter pencinta alam dan penjelajah di abad ke-19, sangat takjub dengan ukuran bunga Rafflesia yang sangat besar. Joseph Arnold dan rekannya Stamford Raffles pertama kali melihat bunga ini di pedalaman mana Bengkulu Selatan, tepatnya pada Pulau Lebar pada 1818. Penemuan bunga oleh Joseph Arnold dan Stamford Raffles menjadikan bunga ini diberi nama Rafflesia arnoldii. Sebelum diberi nama Rafflesia arnoldii, bunga ini sempat memiliki sejarah panjang. Sebenarnya, Rafflesia telah ditemukan 20 tahun terlebih dahulu daripada penemuan Dr. Joseph Arnold, yaitu pada tahun 1797 di Pulau Nusa Kambangan oleh Louis Auguste Descartes. Namun, tidak lama kemudian, koleksi dari Descartes ini dirampas oleh Inggris. Raffles yang saat itu sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Bengkulu memerintahkan William Jack untuk segera mendeskripsikan jenis yang ditemukan di Bengkulu Selatan. Hingga bunga ini dinamakan sebagai Rafflesia arnoldii RDR. Jenis Rafflesia merupakan salah satu ikon atau primadona flora di Indonesia. Sebenarnya, Indonesia mempunyai kekayaan Rafflesia yang paling banyak di dunia. Dari 25 jenis yang tercatat saat ini, 12 diantaranya berasal dari Indonesia dan sisanya menyebar di Malaysia, Sabah, dan Filipina. Rafflesia adalah genus tumbuhan berbunga yang semua spesiesnya hidup sebagai parasit. Anatomi dari tumbuhan Rafflesia tidak lengkap karena pada organ tubuhnya hanya berbentuk bunga yang mekar atau kuncup saja. Rafflesia tidak memiliki daun, batang, dan akar. Namun Rafflesia memiliki jaringan bernama haustorium, yaitu jaringan yang memiliki fungsi seperti akar, yaitu mampu menyerap hasil fotosintesis dari jaringan tubuh inangnya. Rafflesia dimasukkan ke dalam kelompok haloparasit, yaitu tumbuhan yang tidak bisa melakukan proses fotosintesis sendiri dan sangat bergantung kepada inang. Tumbuhan inang Rafflesia sangat spesifik, yaitu pada genus Tetrastigma. Proses hidup Rafflesia ini dimulai saat benih Rafflesia arnoldii jatuh ke tanah dan tumbuh dalam akar inangnya. Setelah beberapa waktu, bunga mulai tumbuh dan berbentuk bongkahan yang disebut tunas yang akan terus tumbuh hingga mencapai ukuran dewasa. Pada beberapa spesies, seperti Rafflesia arnoldii, diameter bunganya bisa mencapai 100 cm dengan tinggi mencapai 50 cm. Dan beratnya hingga 10 kg. Satu-satunya bagian tumbuhan Rafflesia yang dapat dilihat di luar tumbuhan inangnya adalah bunga bermahkota 5. Daun mahkota mengelilingi bagian yang terlihat seperti mulut gentong. Di dasar bunga terdapat bagian seperti piringan berduri berisi benang sari atau putik, bergantung pada jenis kelamin bunga jantan atau betina. Selain memiliki ukuran yang besar, keunikan lainnya dari tanaman Rafflesia arnoldii yaitu mengeluarkan bau busuk sehingga dinamakan bunga bangkai. Bau busuk yang dikeluarkan oleh tanaman ini mampu menarik serangga seperti lalat dan kumbang kotoran, sehingga mereka membawa serbuk sari ke bunga betina.
Bunga Rafflesia hanya muncul sekali setahun dan umurnya tidak panjang, yaitu hanya sekitar 1 minggu saja, dan kemudian setelah itu layu dan mati. Rafflesia juga memiliki waktu reproduksi yang relatif lama. Siklus dari biji menempel ke inang sampai mekar sempurna membutuhkan waktu 2,5 sampai 3 tahun. Rafflesia memiliki habitat alami yaitu di Indonesia, khususnya pada hutan Sumatera yang beriklim tropis, menjadi tempat kediaman bagi spesies Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia menjadi lambang Provinsi Bengkulu di Indonesia, karena banyak ditemukan di wilayah tersebut dan dianggap sebagai kekayaan alam yang patut dijaga. Di Indonesia, bunga ini dilindungi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Karena Rafflesia termasuk dalam satwa liar yang dilindungi. Upaya konservasi pun banyak dilakukan untuk menjaga tanaman ini dari kepunahan. Perlindungan satwa ini melibatkan pembentukan, pengelolaan taman nasional, cagar alam, atau kawasan konservasi yang meliputi area tempat bunga ini tumbuh. Taman Nasional Bukit Barisan di Bengkulu merupakan salah satu tempat konservasi untuk bunga Rafflesia. Selain di Bengkulu, Rafflesia arnoldi juga mekar di Kebun Raya Bogor pada 12 September 2022 yang ditanam di luar habitatnya. Dari pembahasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa bunga Rafflesia, khususnya spesies Rafflesia arnoldi, merupakan satwa endemik yang menjadi kebanggaan Indonesia. Dan sebagai sebuah kebanggaan, upaya konservasi harus tetap digalakan agar keanekaragaman pada hayati tidak mudah terancam punah. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.